Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di Komik, kelas online mahasiswa ilmu komunikasi di seri mata kuliah Seminar Ilmu Komunikasi. Kalau di bab 1 kita menjelaskan mengapa topik kita penting diteliti, maka di bab 2 ini kita mulai menunjukkan posisi ilmiah penelitian kita. Disinilah pembaca akan melihat apa yang sudah diteliti orang lain, apa yang belum dijelaskan, konsep apa yang akan kita gunakan, dan bagaimana alur logika penelitian kita dibangun. Secara sederhana, bab 2 membantu pembaca memahami posisi penelitian kita. Bagian penelitian terdahulu berfungsi untuk memetakan studi yang sudah ada, menemukan pola maupun perdebatan, lalu menunjukkan gap atau celah penelitian. Kemudian bagian tinjauan pustaka membantu kita memilih konsep yang relevan, menjelaskan definisi operasional, dan menyiapkan teori sebagai kacamata untuk membaca data. Sedangkan kerangka berpikir berfungsi menghubungkan rumusan masalah, konsep, dan arah analisis, sehingga bab 2 menjadi jembatan menuju bab 3 atau metode penelitian. Jadi, bab 2 bukan kumpulan kutipan. Bab 2 adalah peta percakapan ilmiah yang menjelaskan apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan bagaimana riset kita akan menjawabnya. Saat menulis penelitian terdahulu, carilah studi yang relevan, yang kredibel dan cukup mutakhir. Idealnya, mahasiswa menemukan minimal 5-10 artikel yang paling dekat dengan topiknya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan sekedar mengulang isi artikel, tetapi menemukan pola temuan, perbedaan konteks, dan celah penelitian. Karena itu, cara paling praktis adalah membuat literatur metrik. Jadi di dalam literatur metrik tersebut, tuliskan secara singkat nama penulis dan tahun, objek atau konteks penelitian, teori atau konsep yang dipakai, metode, temuan utama, serta gap atau celahnya. Dengan cara ini, kita tidak mudah tenggelam dalam banyak sekali bacaan dan lebih mudah memilih posisi penelitian kita sendiri. Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah mahasiswa hanya membuat ringkasan satu persatu. Misalnya artikel A membahas ini, artikel B membahas itu, artikel C membahas hal yang lain. Nah, cara seperti itu membuat pembaca hanya melihat daftar bacaan, tetapi belum memahami polanya. Karena itu, lebih kuat adalah sintesis. Sintesis berarti kita mengelompokkan studi berdasarkan tema. Misalnya, temuannya yang sejalan, temuannya yang berbeda konteks, atau bahkan perdebatan antar penelitian. Setelah itu di akhir paragraf, kita munculkan gap penelitian. Sederhananya, jangan hanya menulis siapa bilang apa, tapi jelaskan pola dari penelitian-penelitian tersebut. Itulah yang membuat bab 2 terasa lebih analitis dan lebih akademik. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi konsep yang benar-benar akan kita pakai untuk membaca data. Jadi, bukan semakin banyak teori, semakin baik. Yang penting justru adalah teori yang tepat dan fungsional, bukan kuantitasnya. Isi utama tinjauan pustaka biasanya meliputi konsep utama yang dipakai, definisi operasional, hubungan antar konsep, dan alasan mengapa konsep tersebut relevan untuk menjawab rumusan masalah. Yang harus dihindari adalah terlalu banyak definisi tanpa fungsi. Teori yang hanya dipasang tetapi tidak dipakai untuk analisis. Atau konsep yang terlalu umum sehingga tidak fokus. Ingat, teori bukan pajangan, teori adalah alat baca. Kalau teori tidak membantu menjembatani data dan temuan, berarti bab 2 kita belum bekerja dengan baik. Setelah penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir menjelaskan alur logika penelitian. Pertanyaan sederhananya adalah, rumusan masalah saya ingin menjelaskan apa, konsep apa yang saya pakai, dimensi apa yang akan dianalisis, data apa yang dibutuhkan, dan metode apa yang paling sesuai. Kerangka berpikir tidak harus selalu rumit. Bisa berupa diagram sederhana, bisa juga berupa paragraf logika. Yang paling penting adalah konsisten. Kalau kerangka berpikirnya sudah jelas, maka bab 3 akan jauh lebih mudah. Sebagai contoh, dalam kasus penelitian tentang narasi tone deaf di TikTok sebagai kritik publik, rumusan masalahnya bisa berbunyi,
bagaimana warganet membangun narasi tone deaf untuk mengkritik kebijakan pemerintah di TikTok. Nah, lalu konsep yang dipakai misalnya analisis wacana digital, atau framing, atau evaluasi moral serta ideologi dan relasi kuasa. Maka data yang dikumpulkan bisa berupa video, caption, komentar, hashtag pada periode tertentu. Nah, dalam dimensi analisis bisa meliputi teks, interaksi, konteks, ideologi, dan dari sana peneliti bisa menemukan pola narasi, bentuk kritik publik, dan implikasi kuasa atau legitimasi. Contoh ini menunjukkan bahwa kerangka berpikir mampu membantu penelitian menjadi lebih runut dari pertanyaan sampai arah analisisnya. Sebelum masuk ke bab 3, ada beberapa hal yang perlu dicek. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah bab 2 hanya menjadi kumpulan definisi teori dan terlalu banyak yang tidak fokus, gap tidak jelas, atau kerangka berpikir yang hanya berupa bagan atau diagram tanpa logika penjelasan. Sekian pembahasan bab 2 kali ini dalam sesi komik kelas online mahasiswa ilmu komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.